Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada yang sedang melihat video ini. Saya akan membuat mind mapping mengenai ide bisnis. Cuman saya sudah membuatnya. Ini tinggal saya presentasikan mengenai mind mapping saya. Mari kita simak hasil dari mind mapping saya. Kali ini akan saya perlihatkan mind mapping yang saya buat tentang ide bisnis. Jadi menggali ide bisnis, kira-kira saya akan membuat bisnis apa. Nah, ini dia. Jadi saya akan membuat bisnis rencana. Ini akan membuat rencana membuat bisnis rental PlayStation. Mengapa saya memilih bisnis rental PlayStation? Yang pertama karena hobi. Jadi dari kecil saya sering bermain PlayStation dan perkembangannya pun saya juga mengikuti. Cuman saya bermainnya seringnya di rental karena belum mempunyai konsol PlayStation sendiri. Jadi perkembangannya tuh pertama kali kalau tidak salah pertama itu Nintendo. Muncul Nintendo itu juga termasuk jenis konsol PlayStation. Lalu PSP, jenisnya PSP itu modelnya seperti handphone. Kemudian berkembang lagi mulai muncul PlayStation 1. Kemudian berkembang lagi PlayStation 2. Dan akhir-akhir ini 3 dan 4, PlayStation 3 dan PlayStation 4. Terus alasan yang kedua mengapa saya bisnis rental PlayStation itu karena bisnis ini cukup menjanjikan. Meskipun akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini sedang marak-maraknya game mobile. Jadi banyak sekali game-game mobile yang muncul dan bahkan ada turnamennya sampai di go internasional. Cuman meskipun sudah maraknya game mobile itu, tapi peminat atau pecinta PlayStation ini juga masih ada. Jadi saya berpikir bahwa bisnis ini masih bisa berjalan meskipun game-game itu bakalan bermunculan untuk sekian tahun ke depan. Dan pasti PlayStation ini juga akan terus berkembang untuk PlayStation berikutnya. Bisa jadi berhenti, itu tergantung dari perusahaannya. Nah, kemudian karena saya sering bermain di rental PlayStation, jadi saya juga mengamati bagaimana kondisinya, situasinya yang ada di rental, kemudian apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan ketika ingin membuka bisnis rental PlayStation, terutama di Semarang ya, karena saya tinggal di Semarang. Cuman saya amati dulu komponennya apa saja yang diperlukan. Kemudian saya buat dengan menggunakan mind mapping, dan ini dia hasilnya. Yang pertama, komponen utamanya. Komponen utama itu hal-hal pokok atau hal utama yang diperlukan untuk bisnis rental PlayStation. Yang pasti yang pertama tempat. Tempat ini saya milih rumah toko atau ruko karena ya memang mengenai sewa mungkin cukup mahal. Terutama di Semarang itu masih kisaran 20 jutaan ke atas untuk 1 tahunnya. Tapi jika tempatnya itu mungkin di rumah, itu untuk jangkauan peminatnya cukup sedikit karena lingkupnya masih rumah, RW atau kelurahan. Tapi jika rumah toko itu kebanyakan di pinggir jalan dan di dekat-dekat
fasilitas yang lebih strategis seperti sekolah, terus mungkin pabrik, perusahaan-perusahaan itu juga memungkinkan bisnis ini bisa berjalan karena peminatnya itu di kalangan anak-anak sampai bapak-bapak juga masih bermain PlayStation. Ya, nomor 2, konsol PlayStation-nya. Ini paling penting ini. Untuk masalah konsol, ini saya berpikir untuk konsol PlayStation 3 baru saya meranjak atau menambah ke PlayStation 4. Nah, kemudian ada sticknya. Ini antara konsol PlayStation dan stick PlayStation ini biasanya satu paket ya. Dan sticknya ini sekarang sudah menggunakan wireless. Dulu masih menggunakan kabel, cuma sekarang sudah mulai berkembang, sudah muncul wireless. Kemudian kita juga butuh televisi untuk bermain, semacam monitor juga bisa. Kalau memang televisi tidak ada juga bisa menggunakan monitor. Yang penting ada lubang untuk kabel HDMI-nya. Tapi televisinya ini televisi LED. Ini 4 ini komponen utama yang diperlukan untuk membuka bisnis rental. Kemudian komponen pendukungnya ini yang pertama meja ya, meja untuk tempat televisi dan konsol PlayStation-nya. Jadi mejanya itu menyesuaikan televisinya, tidak terlalu besar maupun kecil, jadi menyesuaikan televisinya. Tapi nantinya meja ini saya akan membuat meja yang ada raknya. Jadi yang paling atas untuk televisi, yang untuk rak keduanya itu untuk PlayStation-nya, dan yang rak ketiga bisa digunakan untuk mungkin untuk stop kontak juga bisa. Nah, yang kedua ini, kemudian stop kontak atau rock kabel. Ini fungsinya mungkin juga udah pada tahu untuk menghidupkan lah, untuk ya memang diperlukan ketika kita bermain. Paling penting lah komponen pendukungnya untuk PlayStation ini. Kemudian kita juga saya juga butuh hard disk game. Di sini hard disk game fungsinya untuk penyimpanan game PlayStation. Kita simpan di situ, nanti kita sambungkan ke konsol PlayStation-nya. Karena untuk konsol PlayStation sekarang ini modelnya PlayStation Inject. Jadi Inject itu artinya game sudah bisa masuk di konsol PlayStation-nya tanpa menggunakan kaset, lebih menggunakan Inject atau game yang mudah di copy melalui file ke dalam konsol PlayStation atau di disk game. Kemudian rental saya akan saya tambahkan Wi-Fi. Di sini Wi-Fi biar menambah kenyamanan orang-orang yang bermain, dan juga memerlukan buku notulen. Di sini buku notulen fungsinya untuk mencatat waktu pertama kali orang-orang yang akan bermain. Itu pertama kali jam berapa, atau menit berapa, terus saya catat. Kemudian untuk menit berikutnya itu menyesuaikan menit terakhir dari orang-orang yang bermain konsol tersebut, bermain PlayStation tersebut. Lalu butuh buku keuangan. Di sini buku keuangan untuk mencatat rekapan keuangan, pemasukan, pengeluaran yang benar-benar krusial, benar-benar harus kita hitung kira-kira pengeluaran mingguan berapa. Kemudian untuk tempat, saya perlu mendekorasinya karena pasti tempat ruko itu hanya kosong, tembok saja. Saya dekorasi, saya tambahkan stiker atau banner di tembok-tembok itu, stiker-stiker pemain sepak bola atau game-game yang ada di PlayStation juga bisa. Harus kemudian terus spanduknya saya pasang di depan ruko itu, saya pasang. Pasti di dalamnya saya sertakan sosial media saya yang ada rental atau website yang akan saya buat. Lalu tempat itu atau ruko itu saya beri tanggal
Kemudian saya juga memerlukan jasa. Jasa di sini maksud saya orang lain yang membantu saya biar membuat rental saya ini lebih menarik. Jadi saya juga tidak kewalahan untuk membuat sendiri dekorasinya, basicnya dan lain sebagainya. Saya perlu jasa. Jasa yang saya perlukan itu instalasi listrik. Jadi aliran listrik atau kabel-kabel, saya perlu orang yang bisa membuat konsep aliran listriknya atau kabel-kabelnya lebih rapi, lebih enak dilihat, dan tidak mengganggu konsumen saya atau orang-orang yang akan bermain di tempat saya di rental fashion itu. Kemudian butuh desainer, orang yang bisa mendesain dekorasi yang saya perlukan di dekorasi tadi, dibentuk sebutan stiker, banner, atau desain untuk elemen spanduk di depan, atau dibutuh orang untuk memasang box, desain seperti apa juga bisa. Saya akan membuat website. Di sini websitenya apa? Karena saya lihat di Semarang untuk beberapa rental itu belum mempunyai website. Satu dua rental yang ada website, hampir semua rumah yang tidak ada websitenya. Tujuannya website biar orang lain tahu di mana posisi rental itu. Kan di website kita bisa menambahkan lokasi rentalnya bagaimana. Lalu kita bisa isi posting lokasinya, mengenai pemain, transfer pemain, game bola ya. Terus mungkin apa saja yang ada di rental possession, seperti saya mungkin menyediakan jual beli konsol PlayStation dan stick PlayStation-nya, atau mungkin saya membuka penyewaannya juga, kira-kira satu harinya berapa, syaratnya apa saja, itu juga bisa saya masukkan di website. Terus bisa game-game apa saja yang ada di rental PlayStation saya juga bisa, atau mungkin saya beri tambahan menerima servis untuk konsol PlayStation dan stick PlayStation juga bisa di website itu. Jadi biar rental ini mengikuti teknologi atau perkembangan informasi melalui sosial media menggunakan website. Terus saya juga butuh karyawan ya. Karyawan di sini teman saya atau mungkin kerabat atau saudara yang membantu saya untuk menjaga rental ini. Pastikan saya akan pertama kali membuka 24 jam. Tujuannya biar orang-orang lebih tahu rental saya itu di mana. Bisa saya posting di website atau nanti membuat sosial media yang bisa dibutuhkan atau saya karyawan untuk membantu saya berjaga di rental itu, karena nggak mungkin saya bisa bertahan selama 24 jam berbulan-bulan ya. Jadi mungkin harus ganti biaya saya ada juga untuk kuliah atau beberapa perjalanan juga bisa. Dan marketingnya saya akan memanfaatkan sosial media. Saya posting, saya share di WA saya sendiri untuk untuk khusus rental, terus di Instagram saya sendiri, atau buat Instagram lagi untuk khusus rental, Twitter, Facebook, dan di website yang sudah saya buat saya juga posting. Jadi saya menggunakan berbagai sosial media, atau mungkin teman-teman dekat saya ajak untuk bermain, yuk mampir di rental saya nih, go ngelarisi, masih seperti itu. Wis murah kok, nah di ojo-ojoin ya, buat di bujuk-bujuk biar teman-teman mau ikut bermain di rental saya. Mungkin marketing yang katakanlah seperti itu dari teman-teman atau dari sosial media saya gunakan. Menurut
saya hal-hal yang diperlukan secara umum itu dari komponen utamanya, pendukungnya, komponen lain yang menurut saya untuk lebih menambah kenyamanan di rental, terus jasa orang lain membantu saya untuk membuat rental lebih menarik. Mungkin kedepannya kalau bisnis ini bisa berjalan dan ramai, mungkin kedepannya juga lebih saya akan membuka rental lagi untuk nambah bulan karena sedikit di sana juga nanti rental-rental yang membuat turnamen boleh sepak bola untuk bisa sedikit membuat. Terima kasih dari saya. Bila ada tutur kata atau kalimat atau hal-hal yang membuat kalian yang melihat dan mendengarkan video ini kurang berkenan dan mungkin menurut kalian video ini kurang menarik, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada ketika mendengarkan, melihat video ini, dan terima kasih.